Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menerjemahkan dan menjelaskan secara singkat kitab Matan Safinatun Najah dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Allazi, adapun yang, yalzamu wajib, fihi pada allazi apa, niatul imamati niat menjadi imam, arbaun yaitu ada 4. Al-jumu'atu pertama salat Jumat, wal mu'adatu kedua salat yang diulangi, wal manzuratu ketiga salat yang dinazari jama'atan secara berjamaah, wal mutaqaddimatu dan keempat salat jamak takdim fil matori pada waktu hujan. Jadi fasal ini menjelaskan tentang salat yang harus diniati menjadi imam ada 4, yaitu 1 salat Jumat, yang kedua salat yang diulangi, yang ketiga salat yang dinazari untuk berjamaah, dan yang keempat salat jamak takdim saat hujan. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Syurutul qudwati, adapun syarat-syarat bermakmum, ahada asyara yaitu ada 11. Allah ya'lama pertama tidak mengetahui itu makmum butlana solati imamihi kepada batalnya solat imamnya makmum bihadasin dengan sebab hadas, au ghairihi atau selain hadas. Wa alla yatakida kedua tidak meyakini itu makmum wujuba qodaiha kepada kewajiban kodoknya solat alaihi atas imam. Wa alla yakuna dan ketiga tidak ada itu imam makmuman adalah menjadi makmum, wala ummiyan dan tidak pula menjadi ummi atau tidak bisa baca dan tulis. Wa alla yataqaddama kelima tidak mendahului itu makmum alaihi atas imam fil mauqifi dalam posisi salat. Wa ayya'lama keenam harus mengetahui itu makmum intiqalati imamihi kepada perpindahan imamnya si makmum. Wa ayyastami'a dan ketujuh harus berkumpul itu makmum dan imam fi masjidin dalam satu masjid, au fi salasi mi'ati ziroin atau dalam jarak 300 ziro takriban kurang lebih. Wa ayyanwiya kedelapan harus berniat itu makmum al-qudwata terhadap mengikuti imam, awil jama'ata atau berjamaah. Wa ayyatawafaqo dan kesembilan harus sesuai apa nazmu sholatihima jenis sholatnya imam dan makmum. Wa alla yukhalifahu dan ke-10 tidak berbeda itu makmum terhadap imam fi sunnatin dalam kesunahan, fahishatil mukhalafati yang ekstrim perbedaannya. Wa ayyutabi'ahu dan ke-11 harus mengikuti itu makmum terhadap imam. Jadi fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi makmum itu ada 11. Yang pertama, makmum tidak mengetahui batalnya sholat si imam dengan sebab hadas atau selainnya. Yang kedua, makmum tidak meyakini sholatnya si imam wajib diqodho. Yang ketiga, imam tidak menjadi makmum. Yang keempat, imam tidak ummi, tidak bisa baca tulis.
Yang kelima, makmum tidak lebih maju dari imam dalam posisi sholat. Yang keenam, makmum mengetahui perpindahan gerakan imam. Yang ketujuh, imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau dalam jarak 300 ziro. Yang kedelapan, berniat menjadi makmum atau niat berjamaah. Yang kesembilan, jenis sholat antara si imam dan si makmum harus sesuai. Yang kesepuluh, makmum tidak berbeda dengan imam dalam melakukan kesunahan yang berbedanya ekstrim. Yang kesebelas, makmum harus mengikuti gerakan si imam. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Suwarul qudwati, adapun gambaran-gambaran makmum, tis'un, yaitu ada 9. Tasihu, sah itu makmum fi khomsin, dalam 5 hal. Qudwati rojulin, pertama makmumnya laki-laki, birojulin, kepada laki-laki. Wa qudwati imro'atin, kedua makmumnya perempuan, birojulin, ke laki-laki. Wa qudwati khunsa, dan ketiga bermakmumnya khunsa, birojulin, kepada laki-laki. Wa qudwati imro'atin, keempat bermakmumnya perempuan, bihunsa, kepada hunsa. Wa qudwati imro'atin, dan kelima bermakmumnya perempuan, bimro'atin, kepada perempuan. Wa tabtulu, dan batal itu bermakmum, fi arba'in, pada 4 tempat. Qudwati rajulin, pertama bermakmumnya laki-laki, bimro'atin, kepada perempuan. Wa qudwati rajulin, kedua bermakmumnya laki-laki, bihunsa, kepada hunsa. Wa qudwati hunsa, dan ketiga bermakmumnya hunsa, bimro'atin, kepada perempuan. Wa qudwati hunsa, dan keempat bermakmumnya hunsa, bihunsa, kepada hunsa yang lain. Jadi pasal ini menjelaskan tentang gambaran-gambaran menjadi makmum itu ada 9. Yang sah ada 5, yang batal ada 4. Yang sah ada 5. Yang pertama adalah bermakmumnya laki-laki kepada laki-laki. Yang kedua bermakmumnya perempuan kepada laki-laki. Yang ketiga bermakmumnya khunsa kepada laki-laki. Dan yang keempat bermakmumnya perempuan kepada hunsa. Dan yang kelima wa qudwati imro'atin, bermakmumnya perempuan kepada perempuan. Sedangkan yang 4 ini batal. Yang pertama bermakmumnya laki-laki kepada perempuan, kedua bermakmumnya laki-laki kepada hunsa, yang ketiga bermakmumnya hunsa kepada perempuan, dan yang keempat bermakmumnya hunsa kepada hunsa. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Syurutu jam'i takdimi, adapun syarat-syarat jamak takdim, arbaatun, yaitu ada 4. Al-bada'atu, pertama memulai, bil ula, terhadap salat yang pertama, wa niyatul jam'i, dan kedua niat jama, fiha, dalam salat yang pertama, wal muwalatu, dan terus menerus, bainahuma, di antara salat yang pertama dan kedua, wadawamul uzri, dan keempat tetapnya uzur. Jadi pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat jamak takdim itu ada 4. Yang pertama dimulai pada sholat yang pertama, yang kedua niat jama pada sholat yang pertama, yang ketiga terus menerus di antara kedua sholat, dan yang keempat tetapnya uzur. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Syurutu jam'i tahiri, adapun syarat-syarat jamak tahir, isnani, yaitu ada 2. Niatut tahiri, pertama niat mengakhirkan, waqat bakia, dan sungguh tetap, min waqtil ula, dari waktu sholat yang pertama. Apa ma sesuatu yasa'uha, yang memuat itu ma terhadap sholat. Wadawamul usri, dan tetapnya uzur, ila tamami saniyati, hingga sempurnanya sholat yang kedua. Jadi fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat jamak tahir itu ada 2. Yang pertama niat jamak tahir di waktu sholat yang pertama dan waktunya cukup untuk mengerjakannya. Yang kedua
tetapnya uzur hingga sempurnanya waktu sholat yang kedua. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Syurutul qasri, adapun syarat-syarat sholat qasar, sab'atun, yaitu ada 7. Ayyakuna, pertama harus ada apa saparuhu, perjalanannya itu orang, marhalata ini adalah 2 hari 2 malam. Wa ayakuna, dan kedua harus ada itu safar mubahan, adalah yang diperbolehkan. Wal ilmu, dan ketiga mengetahui bijawazil qasri, kepada bolehnya mengqasar. Wa niyatul qasri, keempat niat mengqasar, indal ihrami, di saat takbiratul ihram. Wa antakuna, dan kelima harus ada apa as-sholatu, sholat rubaiyatan, adalah sholat yang 4 rakaat. Wa dawamus safari, keenam tetapnya bepergian, ila tamamiha, hingga sempurnanya sholat. Wa alla yaqtadiya, dan ketujuh tidak mengikuti itu orang, bimutimmin, terhadap orang yang menyempurnakan sholat, fi juz'in, dalam bagian, min sholatihi, dari sholatnya si mutim. Jadi fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sholat qasar, itu ada 7. Yang pertama harus ada perjalanannya adalah 2 hari 2 malam dengan berjalan kaki, atau sekitar kurang lebih 90 km. Yang kedua, perjalanannya diperbolehkan, bukan dalam rangka bermaksiat. Yang ketiga, mengetahui diperbolehkannya untuk sholat qasar. Yang keempat, niat qasar itu pada saat takbiratul ihram. Dan yang kelima, sholatnya berjumlah 4 rakaat, bukan 3 atau bukan 2. Yang keenam, tetapnya perjalanan hingga sholatnya selesai. Dan yang ketujuh, tidak bermakmum kepada orang yang mutim atau orang yang menyempurnakan sholatnya. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Syurutul jumu'ati, adapun syarat-syarat sholat Jumat, sitatun, yaitu ada 6. Antakuna, pertama harus ada apa kulluha, setiap Jumat, fi waktu zuhri, adalah tetap pada waktu zuhur. Wa antukoma, dan kedua harus didirikan itu Jumat, fi hitatil baladi, di tengah-tengah desa. Wa antusolla, dan ketiga harus dilakukan itu Jumat jamaatan, secara berjamaah. Wa ayakunu, dan harus ada itu berjamaah, arba'ina, adalah 40 orang, ahroron, yang merdeka, zukuron, yang laki-laki, baligina, yang balik, mustautinina, yang menetap. Wa alla tasbiqoha, tidak didahului itu Jumat, wala tuqorinaha, dan tidak dibarengi itu Jumat apa Jumatun oleh Jumat yang lain, fitil kal baladi, di desa tersebut. Wa ayyataqaddamaha, dan keenam harus didahului itu Jumat hutbatani, oleh 2 hutbah. Jadi fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat Jumat, itu ada 6. Yang pertama harus dilakukan pada waktu zuhur. Yang kedua didirikan di tengah-tengah desa. Yang ketiga, sholat Jumat harus dilakukan dengan berjamaah. Yang keempat, minimal jamaahnya berjumlah 40 orang, merdeka, laki-laki, balik, dan bermukim. Yang kelima, tidak didahului atau tidak berbarengan dengan Jumat yang lainnya di daerah tersebut. Dan yang keenam, didahului oleh 2 khutbah. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Arkanul khutbataini, adapun rukun-rukun 2 khutbah, khamsatun, yaitu ada 5. Hamdullahi, pertama memuji kepada Allah, fihima, dalam khutbatain.
wassolatu dan bersolawat ala nabiyyi kepada nabi fihima pada khutbatain, wal wasiyatu dan ketiga berwasiat bitakwa dengan ketakwaan fihima dalam khutbatain, wa qiraatu ayatin minal Qur'an dan keempat membaca satu ayat dari Al-Qur'an fi ihdahuma pada salah satu khutbatain, wa du'a'u dan kelima doa lil mu'minina bagi mukmin laki-laki wal mu'minati dan mukmin perempuan fil akhirati pada khutbah yang kedua. Jadi pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun dua khutbah itu ada 5. Yang pertama memuji kepada Allah pada khutbah yang pertama dan kedua. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi pada khutbah yang pertama dan kedua. Yang ketiga berwasiat takwa pada khutbah pertama dan kedua. Yang keempat membaca beberapa ayat atau satu ayat dari Al-Quran pada salah satu dari khutbah yang pertama atau yang kedua. Dan yang kelima adalah berdoa bagi mukminin mukminat pada khutbah yang kedua. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Syurutul khutbata ini adapun syarat-syarat dua khutbah asyaratun yaitu ada 10. At-taharatu pertama suci anil hadasaini dari dua hadas al-asgori yakni hadas kecil wal akbari dan hadas besar. Wat-taharatu dan kedua suci anin najasati dari najis-najis pisaubi dalam pakaian wal badani dan badan wal makani dan tempat. Wasatrul aurati dan ketiga menutup aurat wal qiyamu dan keempat berdiri alal qadiri bagi orang yang mampu. Wal julusu dan kelima duduk bainahuma di antara dua khutbah. Fauqa tumaninati sholati di atas tumaninanya sholat. Wal muwalatu dan keenam terus menerus bainahuma di antara dua khutbah. Wal muwalatu dan ketujuh terus menerus bainahuma di antara dua khutbah wa baina sholati dan di antara sholat. Wa antakuna dan kedelapan harus ada itu rukun khutbatain bil arabiyati adalah tetap dengan bahasa Arab. Wa ayyusmi'aha dan kesembilan harus memperdengarkan itu khotib terhadap rukun khutbataini arba'ina kepada 40 orang. Wa antakuna dan ke-10 harus ada apa kulluha setiap rukun dua khutbah fi waktu zuhri adalah tetap di waktu zuhur. Jadi fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat dua khutbah itu ada 10. Yang pertama suci dari dua hadas yakni hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat berdiri bagi yang mampu. Yang kelima duduk di antara dua khutbah dengan kadar melebihi tumakninah dalam sholat. Yang keenam terus menerus di antara kedua khutbah. Yang ketujuh terus menerus di antara kedua khutbah dan sholat. Yang kedelapan rukun khutbah menggunakan bahasa Arab. Yang kesembilan rukun khutbah didengarkan oleh 40 orang. Dan yang ke-10 semua rukun khutbah dilakukan di waktu zuhur.